Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan coba membahas tentang problem energi dalam gangguan kesehatan manusia. Jadi selain secara umum problem manusia ada tataran pada taraf fisikal atau medis, itu dijumpai juga penyebab oleh energi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah energi yang hidup. Ya, dalam sedikit kategori yang menakutkan untuk orang umum, itu sebagai dimensi mistis atau dimensi gaib. Kan hal itu ada pada ranah transendensi. Dan kita sebagai manusia itu menangkapnya dalam tataran energi, dan terutama begini, pada orang yang lebih peka di atas orang normal, itu pada orang yang spiritualnya relatif tumbuh, dia panca inderanya relatif punya kepekaan di atas orang normal terhadap interaksi getaran atau energi dengan dimensi hal-hal yang ada pada dimensi transendensi. Begitu. Jadi saya akan cerita dua kasus yang pernah dialami. Yaitu yang pertama, seseorang yang kakinya sakit sudah selama 6 tahun dan dia sudah ke berbagai dokter dan rumah sakit, tetap saja tidak sembuh. Dan kakinya itu, pada salah satu kakinya itu yang sakit itu dibungkus perban dan sudah kelihatan seperti borok yang begitu buruk keadaannya. Untung dia tidak diabetes. Kalau dia diabetes mestinya sudah susah diselamatkan, sudah kepotong beberapa waktu yang lalu. Dan itu kalau dia tiap hari harus membersihkannya, dan sudah cukup jorok melihatnya ya. Dan itu di sekitar lukanya itu jaringan dagingnya itu sudah putih. Itu punya makna bahwa di situ tidak ada darah mengalir dan tidak ada seperti suatu tanda-tanda kehidupan dengan adanya darah mengalir itu. Dan karena dia sakit 6 tahun, saya mencoba memberi terapi selama 6 kali. Dan selama terapi itu dialami, yaitu ada gerakan energi dalam kakinya yang keluar. Dan si klien itu juga merasakannya. Dan setelah itu dampak berangsur-angsur mulai ada progres dalam lukanya itu, yaitu jaringan di sekitarnya sudah mulai memerah sebagai tanda ada darah sampai ke situ mengalir, dan dia kemudian berangsur-angsur membaik. Itu seorang pria. Yang kedua juga seorang pria yang sama juga soal kaki, tapi ini 4 tahun problem kaki itu, dan sudah ke dokter, ke rumah sakit, sudah mengalami operasi, sudah memakai beragam salep, tetap aja tidak kunjung sembuh, dan dia harus tiap hari juga membersihkannya. Dan waktu di terapi sama, dia juga mengalami itu, juga terjadi fenomena, yaitu ada gerakan energi di dalam kakinya yang keluar. Klien atau pasien juga merasakan hal itu. Gerakan energi itu semacam pulse gitu, suatu gerakan. Dan kalau dalam kasus-kasus begini, dia relatif cukup besar pulse-nya.
Dan laporan dari klien yang kedua, dia juga menyatakan sudah jauh membaik dan dia berangsur-angsur ada progres dan menjadi oke. Jadi di sini ada perbedaan paradigma memang antara timur dan barat, dan mestinya dalam wilayah timur sebetulnya seharusnya kita itu familiar dengan hal itu. Tetapi karena perkembangan politik dan budaya, itu lebih banyak budaya lain yang dominan di sini, sehingga sampai ke unsur kesehatan pun kita dominan ke unsur fisikal atau medis. Sebetulnya masing-masing tidak saling anti menegasikan, tetapi biarlah masing-masing berangkat dengan pengalaman berdasarkan lingkungan hidup masing-masing. Problemnya kan si A ini mengintervensi B dan B dipaksa paradigmanya bertukar paradigma A. Itu kan yang menjadi soal problem etis dan politis. Bukan kalau B itu mendudukkan perkara dia anti A, tidak sama sekali. Biarlah berangkat dengan fenomena kodrat yang dialami berdasarkan wilayah masing-masing yang membentuk tradisi dan budaya masing-masing, termasuk dalam aspek kesehatan. Jadi perbedaan paradigma itu cukup berlainan. Ini bukan ada yang salah yang benar, tidak, ya masing-masing lah. Misalnya paradigma timur itu melihat sesuatu secara holistik. Misalnya yang ada ya tubuh, terus tubuh dibentuk oleh 4 unsur komponen alam, yaitu udara, air, api, dan tanah. Dan ada suatu daya hidup dalam tubuh atau sang hidup yang menghidupi, yang mengerjakan semua operasi ini di dalam tubuh. Kalau dalam konteks Jawa disebut nyawa misalnya, atau dalam bahasa lain percikan ilahi, semacam itu. Jadi ada sang hidup yang mengerjakan semua ini. Jadi orang timur bermain di hulu, sedang yang lain bermain di hilir. Di hulu di sini yaitu ada komponen sang hidup yang mempunyai daya hidup, yang juga mengendalikan, mengatur segala yang ada dalam tubuh. Terus ada unsur-unsur alam yang lain tadi yang ikut membentuk tubuh. Jadi komponen-komponen ini yang juga ditangani gitu. Jadi selain ini juga memanfaatkan sisi-sisi yang ada, yaitu tumbuhan, mineral, komponen binatang, dan lain-lain, olahraga. Jadi misalnya kita ambil satu contoh, misalnya kita bicara soal oksigen. Kalau orang timur melihatnya nggak ada oksigen, dia yang ada udara. Jadi dia tidak menganalisa, membedah-bedah, dan ditemukan oksigen. Jadi oksigen secara umum di alam yang ditemukan udara. Oksigen ada di dalam situ, tetapi orang timur berangkat dari realitas yang ada, yang ditemukan udara, ya dia berangkat dari udara. Sedang pihak lain itu menemukan oksigen dalam mengkonstruksi, membongkar udara di dalam laboratorium, dan dia menemukan komponen oksigen, juga nitrogen, macam itu. Kita ambil satu contoh yang lain, misalnya bahasa. Misalnya kita ambil dalam bahasa Tionghoa, kata-kata yang dibentuk itu kan berangkat dari mengambil simbol yang dibentuk konstruksinya pada kata, itu kan mengambil dari realitas yang ada. Yaitu misalnya orang sedang bagaimana, atau bentuk rumah, bentuk gunung, angin, laut, tanaman, dan sebagainya. Jadi dia mengkonstruksi tapi berkorelasi dengan realitas yang ada.
bukan dari sesuatu ide yang tanpa terkoneksi dengan realitas. Tapi kalau pihak barat, misalnya Latin, dia kan membentuk huruf A sampai Z, kemudian kata dibentuk konstruksi dari huruf-huruf itu. Jadi dominan konstruksi ide manusia yang membentuk kata-kata tersebut. Nah, ini pun berlaku pada misalnya kesehatan atau melihat konteks menangani kesehatan. Jadi dari pengalaman juga, kalau suatu gangguan kesehatan itu ada program energi dan hanya ditanganin dalam kerangka medis atau fisikal, dari pengalaman dia gak akan terpecahkan masalahnya. Jadi dia akan sakit dan sembuh, sakit sembuh. Kalau penanganannya kurang pas, dia bisa berakibat fatal sampai cacat atau bahkan meninggal. Dan kasus ini tidak sedikit karena kita cukup terhegemoni dengan paradigma pihak lain, itu maka kita jatuh pada cara mengubah paradigma itu kan bisa melalui kurikulum pendidikan. Kalau itu berpuluh-puluh tahun terjadi, orang menjadi memakai paradigma pihak lain yang menginginkan. Jadi begitu penjelasannya. Semoga pengetahuan ini bahwa ada fenomena hal ini dapat membantu. Terima kasih.